Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan 1443 Hijriah kali ini. Kita sangat memahami bahwasanya Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan di mana diturunkan pertama kali Al-Quran pada malam Lailatul Qadar yang penuh dengan kemuliaan. Untuk apa Al-Quran ini diturunkan? Allah Subhanahu wa taala tentu menurunkan Al-Quran ini agar menjadi petunjuk bagi manusia. Sebagaimana yang tadi saya bacakan firman Allah dari surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi manusia. Dan bukan sekedar petunjuk saja, tapi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu diuraikan di dalam Al-Quran. Dan satu lagi sebagai pembeda, furqan, sehingga mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Dengan Al-Quran bisa membedakan secara jelas, sehingga seorang yang berpegang pada nilai-nilai Al-Quran, insya Allah kehidupannya akan terpelihara dalam jalan yang lurus sesuai dengan apa yang diarahkan dan dituntunkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diteladankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Al-Quran ini juga diturunkan agar supaya menjadi obat bagi hati-hati kita kaum mukminin, dan juga bisa menjadi rahmat bagi kaum mukminin. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Quran, suatu yang menjadi penawar, menjadi obat penyakit-penyakit hati, dan juga menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karenanya kita seyogyanya menjadikan Quran ini sebagai penawar hati kita agar tidak menjadi keras, agar tidak menjadi sombong, agar tidak menjadi suudzon. Nah, ditawarkanlah itu dengan Al-Quran, sehingga kita betul-betul senantiasa menghidupkan husnudzon billah, senantiasa berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita lakukan dan kita jaga, sehingga jika Al-Quran menjadi obat dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan senantiasa sehat, tidak digerogoti dengan hati-hati yang berpenyakit, dan juga kita senantiasa mendapat taburan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang ketiga, ini juga tidak kalah pentingnya adalah Al-Quran haruslah menjadi sesuatu ruh yang menggerakkan berbagai aktivitas kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 52,
Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran, ya ruh, ya, disebut di sini Al-Quran dengan perintah kami. Jadi artinya kita memahami fungsi ruh itu adalah untuk menggerakkan. Kita melihat ketika ada orang yang meninggal dunia, nggak bisa bergerak sama sekali. Kenapa? Karena ruhnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang bisa menggerakkannya. Nah, maka begitulah Al-Quran harusnya berfungsi dalam diri kita, menjadi faktor yang mampu menggerakkan kita untuk berbuat baik, mampu menggerakkan kita untuk beramal soleh, mampu menggerakkan kita untuk berbuat sebaik apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau itu bisa kita fungsikan fungsi-fungsi Quran dalam kehidupan kita, maka akan tampillah pribadi-pribadi yang betul-betul dia akan menjadi pribadi-pribadi sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqul Quran, akan tampil pribadi-pribadi dengan akhlak Al-Quran yang menjadikan Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya, yang mampu menggerakkan pribadinya, dan begitulah akan tampil apa yang disebut dengan the living Quran, Al-Quran yang berjalan di tengah kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan momentum Ramadan 1443 Hijriah ini kita bisa memfungsikan fungsi-fungsi Quran bagi kehidupan kita, menjadikan Quran sebagai pedoman kita dan rincian pedoman, yang kemudian kita menjadikan Quran sebagai furqan yang mampu membedakan yang benar dengan yang salah, dan kita bisa memfungsikan juga Quran sebagai obat untuk diri kita dan juga rahmat bagi diri kita. Dan tidak kalah penting, mari kita jadikan Quran sebagai ruh yang menggerakkan pribadi kita untuk bisa beramal soleh, untuk bisa berbuat baik, untuk bisa tampil sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kana khuluqul Quran, di mana pribadi Rasul adalah Al-Quran yang berjalan. Maka hari-hari ini sangat diperlukan the living Quran, Al-Quran yang berjalan di tengah kehidupan masyarakat kita saat ini. Mudah-mudahan dengan demikian Indonesia ke depan akan bisa menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. As'alut taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.